Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang dengan rasa lapar dan haus di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan Injil Yohanes pasal yang ke-12. Tepatnya kita akan membahas dari pasal 27 sampai dengan yang ke-50. Ya, langsung saja kita mulai. Ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudara, kita ingat minggu lalu Yesus baru saja memberikan pengajaran jangan takut kehilangan nyawa, benih itu harus mati. Sekarang Yesus langsung mempraktekkan ya bahwa pengiringannya kepada Bapa, kedatangannya untuk melakukan kehendak Bapa. Dia langsung kasih contoh nyata langsung. Dia nggak cuma omong doang, dia nggak pakai banyak teori. Ia akan membuktikan langsung dia datang untuk menjadi benih yang mati. Ia tidak menyayangkan nyawanya sendiri, sebab memang untuk itulah ia datang ke dunia ini, untuk menjadi pelaksana kehendak Bapanya. Makanya Tuhan katakan, aku ini udah mau mati. Ini kalau saya dengan baca sehari-hari ya. Saya ini sudah mau disalibkan. Apakah aku berkata, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Justru Tuhan bilang, tidak, sebab untuk itulah aku datang. Wah, Yesus ini bukan guru yang omdo. Dia menghidupi apa yang dia katakan. Dia mengatakan apa yang dia hidupi. Ya. Ayat 28, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Kita baca dulu deh sampai ayat 30. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Saudara, di sini kita lihat sikap dan teladan luar biasa ditunjukkan oleh Yesus kepada Bapaknya. Dia tidak hidup untuk mencari kemuliaannya sendiri. Makanya dia berkata di awal dengan Bapa, muliakanlah namamu. Saudara, kita tidak hidup untuk mencari kemuliaan kita sendiri, saudara. Ketika Tuhan berkata Bapa, muliakanlah namamu. Ini juga sejajar dengan Bapa, jadilah kehendakmu. Orang yang mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri pasti juga mencari kehendaknya untuk terlaksana. Dia paksa Tuhan untuk Tuhan yang melakukan apa yang dia mau. Tetapi Yesus enggak. Bapa, jadilah kehendakmu. Bapa, muliakanlah namamu. Saudara, inilah tingkatan iman yang tertinggi. Nama Allah dipermuliakan lewat kematian dan penderitaan Kristus. Sekali lagi, kalau hidup saudara dan saya menjadi benih yang mati, yang kemudian memberkati banyak orang, maka nama Bapa dipermuliakan. Di sini Bapak menjawab perkataan Yesus. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, di sini menarik saudara. Gimana proses Bapak menjawab? Sebab ini simpang siur. Ada orang yang dengarnya guntur. Apakah ini ada cahaya, ada gelap dulu? Kita nggak jelas saudara. Apakah semua orang bisa mendengar? Apakah sebagian orang? Tetapi menurut hemat saya saudara, ini sejajar dengan peristiwa ketika Yesus dibaptis. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan hal ini tidak setiap orang bisa mendengarkannya. Nah, ini masalahnya. Tidak setiap orang bisa mendengarkannya. Tetapi yang jelas ada percakapan antara Bapa dengan Yesus. Dan Yesus menjelaskan tentang suara tersebut. Ya, ini mungkin saudara, murid-murid bisa mendengar suara itu secara pribadi. Ya, kemungkinan murid-murid bisa mendengar suara itu secara pribadi. Supaya apa? Supaya kelak mereka akan menghadapi penderitaan yang sangat hebat dan mereka tidak jadi takut. Makanya Tuhan berkata,
Ya, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Nah, ini menurut yang saya pahami, kemungkinan besar ada orang-orang tertentu yang bisa mendengar apa yang Bapak katakan ini. Ya, dan itu menjadi sebuah modal dasar bagi mereka, supaya satu hari kelak mereka yang harus menjadi martir, mereka tidak takut menghadapi kematian. Ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yang dimaksudkan adalah kematian Kristus, saudara. Iblis ditaklukkan, tahun penebusan telah tiba. Kematian Kristus yang akan meremukkan kepala si ular tua itu dan menghancur leburkan kuasa kegelapan yang menguasai dunia ini. Makanya Yesus beritahu penghakiman atas dunia ini sekarang berlangsung. Ini kan menjelang kematian Yesus. Karena ketika Yesus disalib, penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Ingat, iblis itu bukannya gak punya kuasa, saudara. Iblis punya kuasa. Makanya ketika Yesus dicobai, iblis pun berani berkata, sembah aku, ku berikan dunia ini kepadamu. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan berkata, sekarang segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tanganku. Makanya di sini dikatakan penguasa dunia ini, iblis, si kunyuk itu, si ular tua itu dilemparkan keluar. Yuk kita teruskan. Ayat 32-33. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, saudara, ayat ini suka dipakai buat praise and worship, saudara. Ya, WL seringkali bilang, mari kita tinggikan Tuhan, nanti Tuhan menarik banyak orang. Ya, saya tidak mau banyak berkomentar lah kalau orang menafsirkannya seperti itu. Tetapi yang jelas yang dimaksud oleh ayat ini adalah peristiwa pemuliaan Kristus melalui salib. Salib yang tadinya kutuk sekarang menjadi simbol kemuliaan. Dan salib yang tadinya adalah hukuman, yang adalah kutuk, justru digunakan Tuhan untuk menarik semua orang datang kepadanya. Jalan salib itulah jalan kemuliaan. Makanya selalu saya suka satu slogan ini, there is no glory without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Oh ya, benar saudara, memang tidak pernah akan ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Itu sebabnya Kristus harus ditinggikan. Artinya apa? Harus disalibkan. Dan keselamatan bagi bangsa-bangsa terbuka lebar. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia sampai hari ini datang kepada salibnya. Haleluya. Ayat 34. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Saudara, sekali lagi, orang yang tegar tengkuk itu tidak akan mengerti kenapa mereka tetap mau memaksakan konsep mereka sendiri. Makanya dari tadi udah diomongin, tetap aja ada yang tegar tengkuk di ayat 34. Bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Mereka nggak ngerti kenapa mereka maksa konsepnya sendiri. Mereka ini bukan belum mengenal ajaran Tuhan Yesus. Yesus sudah mengajar terus-terusan. Tapi mereka ngotot maunya konsep mereka sendiri. Makanya saya harus katakan, kalau orang masih mau mengikuti konsep berpikirnya sendiri, tidak mau dicerahi kebenaran firman Tuhan, itu nggak bisa ngerti jalan Tuhan dan kebenarannya. Sorry, sampai ayam tumbuh gigi kalau perlu. Nggak bakal bisa, saudara. Kalau kita masih mau mempertahankan konsep-konsep yang lama, kalau kita masih maunya ikut cara kita sendiri, hidup suka-suka kita, ya, kita nggak akan pernah mengenal jalan-jalan Tuhan. Manusia itu bisa punya 1001 macam dalih untuk tidak menghidupi firman.
Ya, 1001 macam dalih bisa, saudara, bisa untuk tidak menghidupi firman. Tetapi orang-orang yang seperti itu tidak akan mengenal jalan-jalan Tuhan. Ayat 36, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus bersembunyi dari antara mereka. Saudara, menarik di sini, saudara. Dengar baik. Pelajaran yang pertama, kita hanya bisa berjalan dalam terang kalau kita mengenal Kristus. Makanya percayalah kepada terang itu, supaya terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Selama kita belum mengenal Kristus, saudara, ya, kalau kita tidak mengenal Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, kita akan terus berjalan dalam kegelapan. Tetapi ada hal yang kedua, kesempatan mengenal Kristus itu ada masanya, itu ada waktunya, saudara. Ada saat di mana kita mau mengenal pun sudah tidak bisa. Makanya di sini kan percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Dalam konteks saat itu, selama Kristus masih ada. Untuk konteks kita sekarang gimana? Oh iya, ini tetap berlaku, saudara. Bahwa untuk bisa mengenal Tuhan itu ada masanya, itu ada waktunya. Ada saat di mana kita mau mengenal pun sudah tidak bisa. Itu kapan? Nah, itu sebabnya, saudara, ya, jangan keraskan hati kita, berdamailah dengan Tuhan. Kapan kita nggak punya kesempatan lagi untuk mengenal Tuhan? Satu, saat kita meninggal. Sudah telat. Jangan berpikir nanti kalau udah mati baru mau kenalan dengan Tuhan. Nggak bisa. Sejak hari ini, pengenalan nggak bisa mendadak. Selalu saya katakan begitu. Yang kedua, jangan keraskan hatimu. Kalau kita mengeraskan hati kita, lama-lama hati kita jadi tebal dan kita akan kehilangan kesempatan untuk mengenal Kristus, saudara. Seperti Firaun, ini sejajar seperti Firaun yang dikeraskan hatinya. Itu kan memang karena pada dasarnya Firaun itu bebal. Firaun itu memang gak pernah mau jadi benar. Firaun itu tidak pernah punya maksud mau melepaskan bangsa Israel. Sekalipun sudah ada mujizat, ada tulah, dia tetap tidak mau melepaskan sampai di titik itu. Makanya Tuhan katakan, aku mengeraskan hati Firaun. Enggak, itu sebenarnya memang maunya dia sendiri. Itulah yang disebut the point of no return. Di mana dia udah gak bisa bertobat lagi. Dia tidak bisa berbalik lagi. Nah, ini yang saya pahami sebagai dosa menghujat Roh Kudus. Makanya ada ayat juga, jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan. Kalau kita masih punya kesempatan mengenal Tuhan, pergunakanlah kesempatan itu, saudaraku. Ya. Jangan mempermainkan Tuhan. Nanti saja kalau udah di ruang ICU aku baru cari Tuhan. Nanti saja aku masih kuat. Nanti ya kalau udah umur 70 tahun ke atas, baru aku cepet-cepet cari Tuhan. Ini kan mempermainkan Tuhan. Orang yang seperti itu, saudara, dengar baik ini. Orang yang mempermainkan Tuhan akan kehilangan kesempatan untuk mengenal Tuhan. Saya ulang lagi, orang yang mempermainkan Tuhan akan kehilangan kesempatan untuk mengenal Tuhan. Sekalipun dia masih bernafas, hatinya tidak bisa berbalik lagi. Itu yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Ayat 37 sampai 41. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata
dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Ya, ini masih bertalian dengan apa yang tadi saya jelaskan. Sekali lagi saudara ya, mujizat tidak menjamin keselamatan seseorang. Makanya meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat depan mata mereka, mereka tidak menjadi percaya. Sekali lagi, mujizat tidak menjamin keselamatan seseorang, saudara. Ya. Mujizat bahkan tidak menjamin iman seseorang. Mujizat juga tidak menjamin perkenanan Tuhan atas diri seseorang. Mujizat itu tanda, penunjuk arah. Seperti saudara di tengah jalan mau pergi ke suatu tempat, saudara ketemu pelang jalan yang menunjukkan sebuah arah. Apakah saudara sudah sampai? Belum sampai. Ketemu penunjuk jalan, belum sampai kepada tujuan. Gimana supaya sampai? Jalan terus. Apakah ketemu penunjuk jalan adalah jaminan saudara tidak tersesat? Belum tentu. Ada orang dapat penunjuk jalan juga tetap tersesat. Kalau dia tidak mau jalan terus, dia tidak mau, penunjuk sudah bilang belok kiri, enggak, gue maunya belok kanan. Ini kan degil hati itu begini saudara, tegar tengkuk kan begini, keras hati kan begini. Terserah, pokoknya gue mau hidup dengan cara gue. Firman Tuhan sudah menunjukkan kamu harus belok kanan. Enggak, konsepku aku harus belok kiri. Tegar hati saudara, tetap tersesat, tetap nggak bisa sampai ke tujuan, tetap nyasar. Tapi kalau orang sudah tahu tujuannya, tanpa mujizat pun, tanpa penunjuk arah pun, dia bisa nggak nyasar saudara, karena sudah tahu jalannya. Ya, nah ini seperti yang di kitab Yesaya tadi saudara. Ya, memang orang yang dibutakan itu kalau bahasa kitab Yesaya itu adalah orang yang keras hati dan tidak mau bertobat. Nah ini yang tadi saya jelaskan ya, sejajar dengan Firaun yang tidak mau bertobat. Jadi ingat ya, kunci kekristenan itu satu saudara, lembut hati, mau diproses Tuhan. Orang yang lemah lembut hati pasti punya satu jurus, taat, T-A-A-T. Kalau kita mau keraskan hati, ini paling berbahaya. Ini menjadi penyebab utama seseorang nyasar dalam perjalanan kekristenannya, nyasar dalam perjalanannya pulang ke rumah Bapa. Ayat 42-43 sekarang. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Di zaman kapanpun ada orang-orang yang seperti ini saudara. Percaya tapi tidak mau bayar harga, mengaku percaya tetapi lebih memilih kehormatan manusia. Itu sebabnya selalu kita harus ingat, ikut Tuhan itu harganya mahal. Kalau kita tidak rela kehilangan nyawa, kita tidak akan bisa mengikut Tuhan. Ada orang-orang, pemimpin-pemimpin yang percaya tapi mereka lebih takut dikucilkan. Mereka malu mengakui Yesus. Ini gak mau bayar harga. Beda dengan Paulus. Begitu dia berjumpa dengan pribadi Kristus, dia bilang, loh Paulus ini kan orang hebat, orang dihormati, dia pemimpin agama, dia anggota Sanhedrin juga. Tapi Paulus bilang, aku lihat semua itu sampah. Paulus mau menukarkannya saudara. Di sini kita teringat dengan perumpamaan harta terpendam yang diungkapkan Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 44. Di mana ada seorang menemukan harta terpendam, lalu dijual semuanya, dibeli ladang itu demi mendapatkan harta itu. Dalam pengiringan akan Tuhan ada barter saudara. Kalau kita tidak mau memberikan segenap hidup kita kepada Tuhan, ya gak bisa saudara. Kalau kita masih mencari kehormatan manusia, gak bisa saudara. Yang harus kita cari adalah kehormatan Tuhan. Ayat 44-45 sekarang. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku.
Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Saudara, Bapa dan Yesus itu satu paket. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Saya harus katakan gini, mungkin kita tidak akan pernah melihat Bapa secara kasat mata. Tetapi percayalah, ketika kita berjumpa dengan Yesus satu hari kelak, bertemu muka dengan muka, setiap kita pasti loh bertemu muka dengan muka bersama Yesus. Di sana kita sudah melihat Bapa. Itu sebabnya menghormati Yesus sama dengan menghormati Bapa. Di ayat yang sebelumnya kita baca minggu lalu, orang yang melayani Kristus dihormati Bapa. Melayani Bapa, melayani Yesus. Menghormati Yesus, menghormati Bapa. Sebab Bapa dan Yesus itu satu paket, saudara. Itulah sebabnya dikatakan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yesus satu-satunya peta untuk kita bisa sampai kepada Bapa, untuk kita bisa bertemu dengan Bapa. Dan satu hari kelak ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, saat itulah berarti kita juga sudah bertemu dengan Bapa. Ayat 46 sekarang, saudara, sampai 48. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Wow, saudara, rahasia ini luar biasa. Ternyata yang menjadi hakim adalah firman Tuhan. Tuhan berkata, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi orang yang menolak perkataan Tuhan, tidak mau menerima perkataan Tuhan, itu bukan Yesus jadi marah, Yesus yang menghakimi, enggak. Firman perkataannya yang akan menjadi hakimnya. Itu sebabnya kalau kita tahu firman Tuhan adalah hakimnya, ada 3 implikasi yang harus kita tanamkan, kita ingat baik-baik dalam hidup kita. Yang pertama, orang percaya harus mengenal firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu indah. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan adalah satu-satunya sarana yang paling utama. Mungkin bukan satu-satunya, tetapi sarana yang paling utama untuk saudara bisa mengenal Tuhan. Orang tidak mengenal firman Tuhan tidak akan bisa mengenal Tuhan secara baik. Saudara mungkin rajin nyanyi, rajin berdoa, rajin ke gereja, tapi tidak mau mengenal firman Tuhan, nggak mau bergumul sendiri dengan firman Tuhan. Saudara hanya akan mengenal Tuhan hanya apa kata orang loh. Bisa nggak punya pengenalan? Bisa, tapi sedikit. Saudara harus mengenal firman Tuhan secara pribadi, harus mencintai firman itu, supaya saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Selalu saya katakan firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan untuk umat manusia. Yang kedua, batasan hidup orang percaya adalah firman Tuhan. Jangan berpikir, gua bebas, saya merdeka, tidak ada yang membatasi saya. Yang membatasi kita itu firman Tuhan, saudara. Makanya kalau orang mau hidup suka-suka sendiri, itu bahaya. Dia lupa bahwa dia punya batasan. Dan batasan kita adalah firman Tuhan. Yang ketiga, orang yang menghormati firman, dia menghormati Tuhan. Sikap kita terhadap firman adalah sikap kita terhadap Tuhan. Ada orang boleh nyanyi kepala sampai miring-miring, saudara. Keluar air dari mata, hidung, telinga, dan mulut. Sambil berkata, aku mau cinta Yesus. Tapi kalau dia tidak mencintai firman Tuhan, maaf, bohong besar, omong doang, omong kosong. Sebab sikap kita terhadap firman adalah sikap kita terhadap Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti mencintai firman-Nya. Terakhir 49 dan 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal.
Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Sekali lagi, Yesus adalah pelaksana kehendak Bapa. Dia nggak punya agenda apa-apa dalam hidupnya selain kehendak Bapanya. Dan inilah hidup kekal itu. Bukan soal mati masuk surga, tetapi kalau kita mengenal firman Tuhan, di sanalah terdapat kehendak Bapa. Hidup kekal itu bukan mati masuk surga, saudara. Hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan dan kehendaknya. Dan kita bisa hidup di dalam kehendaknya untuk kepentingan kerajaannya. Itulah hidup yang kekal itu. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Roh Kudus, materaikan apa yang menjadi isi hatimu di dalam lubuk hati setiap anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study minggu depan. Saya juga mengundang setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, khususnya yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya. Yuk kita beribadah bersama di Lifehouse Community, Uang Plaza lantai 2, Jakarta Barat, Jalan Panjang Kedoya. Saya rindu berkenalan dengan setiap saudara. Sampai jumpa di live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Tuhan Yesus menyertai kita semua.